Selamat sore, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa yang biasa kita lakukan setiap hari Rabu di gereja. Namun pada kesempatan ini kita hanya bisa lakukan melalui tayangan video dalam persekutuan doa Rabu ini. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, sore hari ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu, untuk menaikkan doa-doa kami, bahkan mendengarkan firman-Mu. Walaupun lewat tayangan video pada sore hari ini, namun kami percaya, oh Tuhan, Engkau hadir, oh Tuhan, dalam, oh Tuhan, persekutuan kami, oh Tuhan, pada sore hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami, dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada satu pribadi yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang menentukan, yang menuntun dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, bagaimana firman Tuhan mengingatkan kepada kita sore hari ini bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita, ya, sehingga kita boleh berjalan ya sesuai dengan kehendak dan rencananya. Bukan berarti dikala kita ya berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita tahu, ini yang harus menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang katakan bahwa apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada tangan yang kuat, ada kuasa yang sangat luar biasa yang menopang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak. Ya, masalah boleh terjadi, pergumulan-pergumulan boleh terjadi, tetapi ada satu pribadi yang kuat yang menopang dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin masa-masa seperti ini satu keadaan kondisi yang membuat kita tidak bebas. Ya, kita mengalami banyak hal. Mungkin saat ini ya ada sebagian orang yang mengalami dampak daripada virus corona ini. Ya, dalam pekerjaan mengalami kendala. Ya, dalam masalah ekonomi juga mungkin dibanding waktu-waktu yang lalu ada kesulitan-kesulitan, tetapi janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menopang dalam kehidupan kita. Dia yang menguatkan kita, Dia yang menolong dalam kehidupan kita. Oleh karena itu andalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan lebih jauh katakan di dalam Mazmur 63, satu ayat firman Tuhan ayat yang ke-9 katakan, ya, di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ya, kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, tangan kanan Tuhan menopang kita. Ya, ini adalah yang menjadi pernyataan daripada Daud sendiri.
bahwa Tuhan yang menopang dalam kehidupannya, tidak sampai tergeletak. Ya, memang kalau apa yang kita lihat tadi, ya, di dalam Mazmur 37, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Jatuh itu sakit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, jatuh itu menderita. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tangannya terulur kepada kita. Bukankah firman Tuhan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan segala pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan mau menolong dalam kehidupan kita. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi seperti ini sekarang. Ya, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa janji Tuhan tadi katakan, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Haleluya. Ya. Lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Mazmur 145. Ya, kalau kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 145, ya, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Mungkin saat ini kondisi kita, ya, tidak dibandingkan dengan masa-masa yang lalu, jauh berbeda. Tetapi Tuhan berjanji, Ia yang menopang. Di saat kita terpuruk, di saat kita jatuh, ya, dalam keadaan ekonomi barangkali, dalam keadaan pekerjaan, Tuhan yang menopang. Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau andalkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dia yang menetapkan langkah-langkah orang. Ya, Dia yang menopang dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan orang yang melekat, jiwanya yang melekat kepadanya, Ia yang menopang kita. Apa yang kita khawatirkan lagi? Kalau kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kita praktekkan dalam kehidupan kita masing-masing, percayalah, Dia senantiasa menopang dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak sampai kita jatuh tergeletak. Tangannya terulur bagi kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kekuatan, sehingga kita sanggup menjalani dan menghadapinya. Dan saya percaya bagaimana yang minggu yang lalu kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah mengalahkan segala sesuatu. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Dan kemenangan itu Dia berikan kepada kita. Sehingga kita boleh menjadi umat pemenang di dalam Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 41. Satu kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kita. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 katakan, janganlah takut. Ya, ini pesan firman Tuhan bagi kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, luar biasa janji Tuhan buat kita. Jangan takut. Ya, Dia yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Ya, Dia yang menopang kita. Ya. Ada beban, ada pergumulan yang berat. Tuhan yang menopang. Ya, dan kata lain Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan firman Tuhan katakan dalam Yesaya ini, pasal 41 ayat yang ke-10, jangan takut. Ini pesan Tuhan bagi kita. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mana yang lebih enak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita memegang tangan Tuhan, atau Tuhan yang memegang tangan kita? Tentunya Tuhan yang memegang tangan kita. Ya. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang kuat, tangan yang berkuasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup menegakkan kita, sehingga kita tetap kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Dan kita boleh melewati masa-masa ini, ya, masa-masa yang sulit ini, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya, nanti pokok-pokok doanya akan dibagikan melalui WA. Kita mau bersatu hati, saling menopang. Ya. Kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman, sidang jemaat Tuhan di Suryani khususnya. Kita saling mendoakan mereka. Ya, mungkin kita nggak bisa membantu dalam hal yang lain, tetapi melalui doa-doa kita bisa membantu mereka, bisa mendukung mereka, ya, sehingga mereka tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menopang dalam kehidupan setiap umat Tuhan, orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita pada sore hari ini, ya, peganglah firman Tuhan ini. Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita. Tangan Allah, tangan kanan Allah, yang memegang kita dan yang membawa kemenangan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan andalkan manusia. Hanya Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis yang ada di GBI Suryani, marilah kita mau bersatu padu, bersehati, menaikkan doa-doa syafaat kita pada sore hari ini, di mana kita mau, ya, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan menopang dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, sungguh Tuhan, pada sore hari ini, Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kami. Engkau yang menopang dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan, yang membawa kemenangan bagi kami. Kami percaya di masa-masa sekarang ini Tuhan. Oh Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, kami sanggup melewatinya. Haleluya, karena Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa saat ini buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Suryani. Engkau tahu keberadaan mereka Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat setiap keluarga di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati setiap keluarga, anak-anak Tuhan di GBI Suryani. Oh Tuhan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada keberkatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati segala pekerjaan mereka, usaha mereka Bapa. Tuhan berkati dengan luar biasa. Kesehatan mereka Tuhan.
Tuhan berkati, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Berikan imun yang Tuhan baik, yang kuat Tuhan. Sehingga Tuhan dilalukan dari segala hal yang bukan daripada Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menopang, Engkau yang memegang tangan anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, saat ini di mana di negara kami, Tuhan, bahkan di beberapa negara, Tuhan, yang sekarang Tuhan mengalami virus corona Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat umat Tuhan di GBI Suryani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lalukan dari umat-Mu Tuhan. Perlindungan Allah yang sempurna, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa. Bahkan buat negara kami, buat kota kami, ada perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.